Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Darama. Tekan gitu Bapak Ibu. Nyari Sunda oleh pengingatnya ada seorang Sunda di sini. Tepatkan sadajana abdi mewakili Pak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Bala Dr. Haji Asadulki Buhari Age sareng Wakil Ketua 3 Bapak Muharyana MPD bade nyampaikan perkawis sosialisasi bantuan bagi para santri, oke, para guru MI dan PAUD yang belum mempunyai legalitas sebagai guru MI, sebagai guru PAUD. Bagi santri, bagi yang belum mengenyam pendidikan umum, mendapatkan gelar sarjana pendidikan untuk menggapai tahap pendidikan yang lebih maju. Saya pribadi di sini, insyaallah, badai menjelaskan perkawis BPS dan BKP itu seperti apa. BPS itu kepanjangannya bantuan, ya benar. BPS itu bantuan prestasi santri. Yang dimaksud bantuan ini saya tegaskan di awal juga BKP bukan berarti dibantu sepenuhnya, tapi dibantu beberapanya, tidak sepenuhnya pun. Karena dana ini berasal dari mahasiswa sendiri dan dari kami. Jadi misalnya yang awalnya bayarnya sekian, kami bantu pengurangannya berapa persen itu. BPS dikhususkan bagi santri yang nantinya akan masuk program studi PAI. Sedangkan BKP dikhususkan bagi guru yang memang sudah mengajar, butuh legalitas sarjana khusus MI atau SD, khusus PAUD, TK dan sejenisnya. Itu akan kami bantu melalui program ini. Nah, masa studinya yang akan Bapak Ibu dapatkan selama melakukan perkuliahan tidak full, yang harusnya 8 semester. 8 semester itu 4 tahun. Tapi dengan program ini kuliahnya 2,5 tahun. Kuliahnya. Jadi hanya ada 5 semester. 1 semester lagi, semester terakhir itu menyusun skripsi, itu tidak ada kuliah. Itu tidak ada kuliah sama sekali. Jadi kuliahnya hanya 2,5 tahun. Atau bahasa semesternya 5 semester. Semester berikutnya menyusun skripsi. Itu tetap harus dilaksanakan karena itu amanah undang-undang, harus ada tugas akhir berbentuk penelitian. Penyusunan skripsinya 1 semester, jangan lama-lama. Cukup 6 bulan, 1 semester itu 6 bulan, insya Allah selesai. Karena nanti para santri, para bapak ibu sekalian, guru MI dan PAUD akan dibimbing, akan ada dosen pembimbingnya. Bagaimana menyusun skripsi itu akan ada dibimbing sampai selesai. Insya Allah usulan kami 6 bulan selesai. Bapak ibu yang sudah pengalaman insya Allah pintar-pintar semua. Para santri insya Allah pintar-pintar semua. Selanjutnya ini ada alur akademik. Wah, tidak terlihat. Alur akademik ini dimulai sejak awal masuk sampai selesai. Jadi prosesnya mungkin seperti ini, saya gambarkan. Bapak ibu daftar, para santri daftar ke SAE Darul Falah. SAE Darul Falah kemudian mencatat siapa saja yang daftar. Kemudian berkasnya lengkap, pengadministrasiannya sudah sesuai semua, maka nama-nama
yang sudah daftar lengkap semua persyaratan akan kami data untuk diupload ke kementerian. Karena semuanya berbasis data online ke kementerian, semuanya dilaporkan ke sana. Karena jika Bapak Ibu hanya kuliah, tapi tidak melengkapi berkas administrasi dan sebagainya persyaratannya, nama Bapak Ibu tidak ada di kementerian. Jika tidak ada di kementerian, di EMIS, kemudian di PDDikti, jika tidak ada, Bapak Ibu mahasiswa ilegal, tidak berhak mendapat ijazah. Ketika misalnya mau ingin sertifikasi, daftar PNS dan sebagainya, tidak akan diakui. Jadi lengkapi administrasinya dulu, itu di awal mesti, itu hukumnya wajib. Karena demi keberlangsungan Bapak Ibu sekalian, untuk penguploadan kami, yang kami mengupload, Bapak Ibu menyiapkan berkas. Administrasi ini mesti diselesaikan, itu di awal. Jika sudah kami upload, nama Bapak Ibu sudah aman di kementerian, sudah ada diakui sebagai mahasiswa di Istaida, Bapak Ibu bisa langsung melakukan namanya KRS, artinya mata kuliah yang akan diajarkan apa saja nih, itu akan dikasih tahu. Tidak perlu bingung-bingung, nanti sudah ada draftnya. Semester 1 harus apa saja, semester 2 harus apa saja, sampai semester 5 harus apa saja. Itu sudah ada, tinggal dipilih aja, dimasukkan ke sistemnya, nanti berbasis sistem. Kalau sudah dimasukkan, maka akan mendapat dosen pembimbing, sudah langsung dapat. Makanya jadi tidak perlu khawatir, karena sebelumnya sudah langsung dapat di awal selama melakukan proses yang tadi disebutkan. Selama melakukan proses yang ditentukan, langsung dapat, sudah langsung dibimbing. Apapun kesulitan yang Bapak Ibu dapatkan, tidak perlu khawatir karena ada pembimbingnya. Tinggal konsultasi, temui pembimbingnya, Pak saya ada masalah, maksudnya apa? Apakah masalahnya tentang proses perkuliahannya, atau misalnya alur perkuliahan, atau dosen, atau tugas, semuanya ada pembimbing. Kalau sudah dapat pembimbing, mulailah melakukan perkuliahan. Nanti sudah ada dosennya masuk itu kuliah, dikasih tugas kerjakan, bisa tidak bisa bangke itu. Berarti mah kuliah kerjakan tugasnya bisa tidak bisa kan? Udah pasti bisa, nggak bisa kena, Gusti Allah tulis dosen. Kuliah adalah tugasnya kerjakan anu teman mah kuliah kerjakan tugas teman. Sebelum kerjakan tugas di mana nilainya? Lamun kuliah kumaha nilainya? Jadi kudu kuliah tugasnya kerjakan. Bisa, alhamdulillah. Teu bisa, mudah-mudahan jadi bisa. Kok terima Allahnya. Pulang jalan ke dosen teu bisa dan sarua. Tapi itu biasa. Anu biasa kana Gusti Allah sami. Kuliah beres, aya UAS UTS. Ujian ngiringan, UTS ngiringan. UTS ngiringan. Beres UTS aya nilai, alhamdulillah. Beres UAS aya nilai, alhamdulillah. Beres libur. Tenang, libur sok aya nu libur. Pulang kuliah wae, libur. Kuliah liburan. Beres libur, kuliah deui. Mos beres waktu liburna. Beres kuliah sami berarti kana tadi. KRS deui, pilih mata kuliah semester 2. Aya dosenna tadi keneh awal. Beres kuliah, aya dosen kasih tugas kerjakeun, UTS kelas kerjakeun selesai beres liburan. Itu susah kan? Sampai ke dia itu susah tuh. Mudah. Sampai semester 5 gitu. Barulah semester 6. Nah, eta mah nyusun skripsi nalina. Oke, lah eta mah tong dibahas di bisa deh. Beres skripsi, lulus sidang. Munakosa. Kami bantu pendataan di PDDikti supaya Bapak Ibu dapat PIN ijazah. Nah, PIN ijazah didapatnya kapan? Tergantung kementerian. Bukan dari kami yang menentukan, mereka yang menentukan. Makanya datanya online. Bapak Ibu dilaporkan, setiap semester dilaporkan.
Bapak Ibu aktif setiap semester dilaporkan, ketika tidak aktif ya berarti hilang nama Bapak Ibu. Makanya masih hadir kuliah supaya aktif di kementerian itu diakui sudah. Lamun pintos aya, pin ijazah barulah daftar sudah. Bahasa SD mana? Samanan. Bedah samanan mahasiswa disebutnya wisuda. Pakai toga biasa. Itu pakai topi. Anu santri nu biasa ngakopea wayahna dilanjutna kopehna. Maunya ditoga beri di kopeh di sana. Dari asal. Ayah di dada di toga. Nah, terus beres di toga nembek ngantosan selesai ijazah keluar. Selesai. Sampai ke dia itu alur akademik. Hapus sebenarnya? Hapus. Lanjut. Nah, perkuliahannya kumaha kan tadi kudu kuliah teh naon? Kuliah beda deui. Sanes kuliah. Kuliahnya diajar bahasa Sunda. Saiki di sekolah. Diajar. Aya guruna disebut dosen, aya siswana disebut mahasiswa. Aya dua. Aya anu daring, aya nu luring disebut blended learning. Jadi tiasa kieu Bapak Ibu tiasa kedah ka kampus kecuali hayang ngaraoskeun kuliah di dieu ka kampus. Pami memang capek hayang di bumi we kuliahna daring. Cekak buka laptopna hubungkeun ka aplikasi Zoom, Google Meet, naon we anu nama kuliah di bumi. Dan tetap aya tugas kerjakeun, ujian giringan, kuliah giringan. Tiasa teu ka kampus disebutna daring. Tapi moal full selama semester, pokok 5 semester di bumi we tetap we kedah hadir sebagai pengecekan interaktif sih mahasiswa teh nyaan teu aya gitu. Soal teh terangkan dari daring mah teu katingali kadang di paru mana we videona nanti guru we bari ngagoleh. Wah gitu. Nah di situ maka aja we sebulan sekali atau seminggu sekali tah hari-hari nu lainna mah di bumi we seminggu sekali gitu. Jadi kuliahnya dipermudah. Terkedah pul dia pamir reguler Senin, Selasa, Rabu 3 hari kuliahnya. Pamir nu ngirim program ieu tiasa sehari. Kumaha kesepakatan we pada sehari saminggu sakali sisana oleh dari di bumi bari masak ibu-ibu enggak bari ngurus orok nah biasa bapak-bapak ngurus ibunya enggak biasa gitu. Nah bisa eta daring itu perkuliahannya seperti itu. Terus tadi aya anu disebutkan kedah online, kedah datanya disambungkan ke kementerian, bisa disangka mahasiswa kaim itu bahasa Sunda majuri disambungkan mana mahasiswa nanti aya itu. Maka aya namina siakat. Nah siakat teh artinya sistem informasi akademik. Isina naon? Jadi sadayana perkuliahan aya di dieu. Nah, aya di dieu supados adata aktifnya aya cek kementerian aya hadir tah nganggo ieu. Jadi tadi udah disebutkan aya dosen pembimbing di mana namina terangna di dieu disiapkan. Di mana milih mata kuliahna di dieu disiapkan. Pami abdi ngiringan ujian nilainya terangna di mana di dieu disiapkan. Abdi bari daftar tentang itu ieu perihal nu aya di Instagram di mana disiapkan supaya kadang di kementerian margi siapkan atau sinkron sama kementerian anu diriku. Lanjut aya kurikulumna. Nah, tadi nah sih kuduna kan 8 semester. Hari ieu jadi 5 semester kagenep nama skripsi.
Kumargi ieu gambaranna. Semester hiji usina mata kuliah. Sami bersekolah mata pelajaran. Anu dipelajarina sabaraha hiji di sekolah makan hiji-hiji PAI, Urdis, Fikih, perkara itu di sekolah mah. Di kuliah kayak gitu, pada aya namina SKS. Di kuliah mah SKS namina. Kedahna Bapak Ibu para santri sa semester teh 24 kekenging lebih 24. Di dia dicantumkan semester hiji 28 lebih 4. Nah, pan hayong enggal beres. Jadi ditambahkan anu tadi nama kudu nama 24 cukup. Aya nu ditambahan supaya enggal beres. Lamun 24 Bapak Ibu dalapan semester teh. Maka di semester 2 28 deui. Di semester 3 jadi 30 ditambahkan deui supaya enggal beres. Di semester 4 aya kuliah aya KKN. Jadi KKN tetap aya tetap aya. Mani eta mah kadang dilakukeun amanah di ditu sami di kementerian. KKN teh naon? Naon cobi KKN? Oh. Kuliah kerja nyata. Padahal usina nama mahasiswa rata-rata KKN, gurulang guruling nyatu. Aliwat sampeurkeun ka warga gitu. Di mana abdi mahasiswa KKN? Di mana KKN tadi jauh. Ya atuh di dia lah di lorong Subuhan. Aya mau nuju ngarit di kebon, gaduh sampe, di alah-alah sampuna dibakar, rumahnya. Gitu kakaknya, nyayang gituan gitu. Wah itu sih kabeh gitu. Anu semester 5 aya kuliah, aya PPL teh ngajar di sekolah. Biasa panginten guru MI SD mah atau nanti biaun ngajar di sekolah terus biasa. Santri pemimisalna ngajarna di pesantren kan terus biasa. PPL mah ngajarna di lembaga formal. Di mana lembaga formalna kayak dipetakkeun Ustadzah ngajarna di sekolah A, B, C, D. Anu MI kumaha sami di SDA, B, C, D atau B di MI mana. Anu PAUD kumaha sami di TK, di RA, di bustan mana, sama-sama apa mana. Nah itu di tempat ini. Beres PPL masuklah tingkat akhir skripsi. Jadi pas kuliahna nama 5 semester. Dengan nama tak kuliah, maka aya mata kuliah semester genep. Anu BKP PGMI sareng pawan. Nah, anu PAI oge sami gitu. Semester hijina kuliah heula 2, 3, 4, tapi ka 5 lah kuliah. Semester genepna teu aya kuliah. Skripsi teh. Nah, itu. Jadi insyaallah rengse enggal. Kantun ngantosan pin ijazah we mah di kementerian kira turun pin ijazah ku kementerian tapi ku 65 semester kuliah kagenapna nyusun skripsi tos rengsek insyaallah itu. Nah itu nggak bantu. Jadi teh kedah kami teh kuliah nu biasa mah pertemuan 8 di masuk 5 kuliah sisa nama tetap sisa. Paniten, yang diteruskan, maka saya bertanya. Jadi yang diteruskan maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firman dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kebon Kalapa Badalah. Tadi disampaikan secara detail termasuk
itu ada PPL di lembaga formal. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin seandainya PPL itu diajukan oleh mahasiswa atau para santrinya itu, misalkan di kami kan ada RA gitu ya, bahkan ada MTS dan ada aliyah gitu ya. Mungkinkah diajukan misalkan PPL-nya supaya tidak terima ongkos di depan sedikit, lalu di santri ngaliwatnya terkudu minta ke Pak dosen. Ini barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi Pak? Langsung dijawab pakai tanya sambil lain. Dari kamu enggak? Dari kamu enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Suryana dari Pondok Pesantren Al-Qurba Surakarta. Dari paparan yang tadi sudah disampaikan, saya ingin bertanya tentang rekrutmen program beasiswa ini. Pertama, apakah ada kuota? Dan kalau ada kuota, tentunya ada seleksi. Bagaimana tentang hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, kanggo PPL Bapak Ibu, mahasiswa biasa ngajengkeun tempat PPL di mana? Keluarga salami ieu memang biasa itu. Namun pengajuan teh aya nu di ACC, aya nu di ACC. Itu kemungkinan. Nah, jasa di ACC, jasa pertama di ACC karena memang memenuhi sebagai kriteria tempat PPL, itu satu. Anu kedua, tiasa diakomodir ku mahasiswa. Bilih kieu lagi kajantanana, no atos bilih kieu maksudnya. Abdi mah bade ngajengkeun di SMPA, di MTSA, atau lebih di MA di SMA, atau lebih di SMK mangga wae ngajengkeun di mana wae. Namun teu kenging duwikeun ieu ngajengkeun teh saha nu hoyongna abdi. Terus sampai di dinya saha wae abdinya lira. Tah teu sakitu. Bagi PPL kedah berkelompok aya kelompok. Nah, PPL teh. Kanggo naon sih kelompok teh? Nya eta kahiji pan kedah nyusun laporan PPL Pak. Usi laporan teh pan sistematika kedah ngumpulkeun berkas ieu di kelompok teh ABCD. Paminya lira karunya mahasiswa. Janten biasa mah mangga ngajengkeun mah tapi saha wae anu bade di dinya teh. Tageengan lira manggi abot bekal abot ka nyalina. Gitu. Minimalnya sabaraha anu atos mah biasanya minimalnya 5 maksimalnya maka biasa 8 biasa 10. Nu penting teh kenging nyalira we abot kanggo diri mahasiswa nyalira terutama bade nyusunna. Itu pan atas nama nyusun teh pan karadau biasanya laporan PPL teh dari laporan kegiatan salami sasi naon anu dilakukeun teh. Biasanya kandau pamili laporan nyalira abot. Mangga desa ngajengkeun kin saha wae mahasiswana sabaraha jalmi misalnya di Padalarang banyak pan aya Cimareme aya mahasiswa orang Cimareme santri orang Cimareme ngirim ka Padalarang tiasa berarti 2 jalmi aya di nu caket misalnya di Cimahi tapi mah hayang ka ngirim ka Padalarang karena rencana orang Padalarang di jalmi aya di misalnya di Kota Baru misalnya atau di Cimerang mana wae jadi 5 anta tuh yang sama. Jadi terkedah santri didinya wae. Nu penting mahasiswa sakelasna domisilina beta-beta tapi hoyong didinya. Insyaallah biasa kita begitu. Jadi biasa diajarkan kin biasa dibarentankeun sareng pembimbing anu diakomodir ku para kaprodi dina didinya. Terus nolak patorsan anu kedua
kuota nama tidak terbatas selama memenuhi syarat-syarat anu tos ditangtuskeun. Anu daftarna bade 1000 oge ditampi Pak. Tapi khusus BPS mah aya seleksi. Upami anu program BKP teu aya seleksi kecuali misalnya tidak memenuhi syarat eta mah pasti mah ditampi. Margi BKP mah dikhususkeun Bapak Ibu anu tos ngaulang di MI SD di lembaga bangun ya di RA sama saja bina tapi hoyong sertifikasi teu biasa margi ijazahna sanes bangun atau bisa sanes tadi tapi sanes SD tah eta syarat utamina nama di luar syarat-syarat anu sanesna ya teh kedah di tinggal teh syaratna upami BKP mah teu aya seleksi tapi syarat dan ketentuan upami PPS mah saleh syarat diseleksina aya tim khusus margi nominal ge BPS aya kata prestasi jadi santri anu leres berprestasi diutamikeun kan aya seleksina kuota nama jadi batas tiasa sapa santri ngirimkeun 100 oge tiasa sapa santri ngirimkeun langsung 100 mah insyaallah tetap tapi diseleksi heula mudah-mudahan mah kudu seleksi maka panginten di abdi panginten dicapai sakitu kanggo sosialisasi perkawis kuliah kurikulum sistem pembelajaran sama saja bina dilajeng ke bagian tata administrasi yang sudah dilengkapi ku para mahasiswa, oke, para pengaju yang akan mendaftarkan para santri atau nanti Bapak Ibu pada daftar KPKP di MI atau nanti di enggak diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan undangan yang telah kami sebar melalui media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya kepada para pimpinan pesantren yang mewakili, kepada ketua IGTK, Dikra, Himdiam dan semuanya, kepada masyarakat barat diundang gitu ya. Jadi kecualikan semuanya bisa hadir, alhamdulillah. Yang hadir pada hari ini mungkin nanti bisa menyebarluaskan kembali informasi bagi mereka yang belum mengetahui informasi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan tidak mengurangi rasa hormat keberadaan kami di sini. Pertama, dasar daripada digulirkannya program BPS dan BKP ini adalah sebetulnya menjadi kesempatan baik dan mendukung program pemerintah untuk yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di Bandung Barat. Karena banyak temuan-temuan yang telah kita telusuri terutama di kalangan santri pondok pesantren ketika dia berjodoh dapat mertua ya yang baik hati dan sebagainya, kemudian mau di PNS ke entah si santri gitu, atau mau menjadikan anggota dewan atau mau menjadikan pimpinan, ternyata terbentur dengan apa? Legalitasnya sebagai santri lulusan di bawah S1. Jadi sebenarnya harus disambut baik oleh para santri ya, peluang baik ya. Kalau santri ikut BPS berarti kalau mertuanya punya alim bagus kemudian mau di PNS-kan atau mau jadikan pimpinan lembaga dan sebagainya, jadikan dewan, ini sudah gayung bersambut gitu ya, sudah tidak khawatir lagi, sudah ada ya, sudah S1 santri saya gitu. Jadi para santri mohon harus diambil peluang ini. Berikutnya adalah
menggunakan kemudahan kuliah, ya, menggunakan kemudahan kuliah. Jadi sebenarnya khusus untuk para santri ini mereka kemampuan keilmuan sudah ada, keagamaan sudah ada, sudah bisa tawasul hadar dan sebagainya, ya. Kalau dibandingkan dengan mahasiswa yang di luar ini, ya, setelah jadi Unpad dan sebagainya, belum tentu mereka itu bisa tawasul hadar, mimpin sholat berjamaah, ya, mimpin menjalankan kawin dan sebagainya. Tapi ada nilai distingsi, ya, ini nilai beda daripada STN Pala, karena mahasiswanya adalah santri, ini sudah tidak lagi menjadi hal besar untuk menciptakan tersebut. Jadi ternyata akhirnya apa? Lulusan dari STN Pala ini sudah mempunyai kompetensi yang distingsinya adalah kemampuan keagamaan dan lain sebagainya. Ini. Nah, dengan hal tersebut maka tinggal apa? Tinggal legalitasnya yang belum dimiliki. Nah, kamilah mungkin dengan apa? Rasa ingin memberikan legalitas tersebut, kami memberikan program ini. Jadi kan kalau dulu itu sekolah, dan kita gitu kan, nah, seperti itu ada masih, karena seperti itu masih ada. Kita harus mengikuti zaman. Jadi jangan sampai orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di keagamaan, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, kementerian itu semuanya, karena kitanya tidak punya legalitas pendidikan, maka mereka itulah yang menempati posisi strategis itu. Saja Wahabi yang maksudnya gitu kan, atau di luar Ahli Sunnah wal Jamaah, di luar NU-nya. Jadi orang-orang itu aja yang memasuki. Karena kita apa? Menganggapnya nggak perlu. Nah, akhirnya apa? Kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemanfaatan kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya itu jadi tidak ada. Nah inilah ya salah satunya, salah satu tujuan dan maksud. Ya. Kemudian menambah wawasan keilmuan di bidang akademik dan non akademik. Insya Allah nanti kalau sudah bisa Quran dan sebagainya, ditambah dengan public speaking, kaligrafi, ya, kemudian seni suara dan sebagainya, ICT, komputernya, nanti di kampus kami akan dididik mereka tersebut. Tinggal maunya saja. Jadi multi talent, si Sule ada segala bisa mah payung ya, gitu. Bisa mendapatkan nilai ekonomi sebenarnya. Berbeda dengan orang yang nggak segala bisa, mana disuruh imam ini pas suruh namanya. Ini jangan sampai, harus siap sedia. Kita harus ubah mindset para santri kita, harus siap maju dimanapun, tetapi dengan keilmuan. Nah disinilah menambah wawasan keilmuan. Jadi berbicara akademik oke, berbicara keagamaan oke, alat-alat keagamaan oke, alat seni dan sebagainya oke, siap tempur. Nah itu. Jadi sumber daya manusianya memang sudah kita bentuk. Kemudian meringankan biaya perkuliahan bagi masyarakat yang pendapatan ekonominya di bawah rata-rata. Saya tidak berani menyebutkan miskin, tapi pendapatnya di bawah rata-rata. Isinya hatanya. Padahal baru kemarin. Deskripsi sudah saya jelaskan. Beasiswa khusus bagi para santri yang sedang mondok di salah satu pesantren. Jadi dia akhirnya ada masyarakat pengen ikut beasiswa ini, kemudian dia punya rekomendasi, saya mau bawa ke orang, hanya nambahan santri gitu. Ya, nambahan santri. Ada dia kuliah di Darul Malang, kan saat di mondok orang, hanya di mondok akhirnya. Nah itu daripada cicing terpukul kan, gitar-gitaran ngari dan sebagainya, mending kita ambil dan tarik sehingga jadi santri orang dan kuliah di sana. Jadi bisa saling mengisi antara kekosongan dengan kekosongan lain. Kemudian ketentuan dan persyaratan BPS ada di sini. Berkepribadian yang baik, harus baik santrinya, jangan santri yang tidak baik. Tapi saya tidak memberikan syarat pakai SKCK atau kepolisian ya, makanya kita SKCK apa? Gak usah lah, yang pentingnya, yang penting mah
Saur ajengana jelas ada bager soleh namanya ACC kemarin. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga lain. Jangan double karunia nu lain. Kemudian lulus SMA, MA ya atau sederajat maksimal 4 tahun sebelum lulus aki-aki itu bisa. Ajenganna itu bisa ya. Mun ajenganna ngilu seleksi pasti lulus ya, bisa baca kitab. Jadi 4 tahun sebelum, berarti lulusan tahun 2018 ya. Jadi kami mengharapkan bahwa mereka-mereka yang siap belajar, bukan yang siap duduk, yang siap belajar, yang siap menerima ilmu. Yang BPS belum. Ini aja yang BPS dulu. Sekarang saya membahas BPS dulu ya. Kemudian sedang mondok di salah satu pondok pesantren, kemudian memiliki kemampuan atau skill keagamaan. Di antaranya satu, cuma 2 ya. Satu, bisa baca kitab kuning tanpa hakat tentunya. Saya kitab kuning ya hakat. Baca kitab kuning. Nih, walaupun tarang-tarang lah gitu. Dan DKWN ya masih kita bisa pertimbangkan. Asal parah tinggi. Ya. Kemudian hafal juz 30. Hafalnya di An-Naba sampai ke Anas. Tapi kutekil ya sina sok baca berapa wes sekian jamnya anu maya tasa alun sampai pegang tidak. Jadi nanti kita selang sedikit sudah. Jadi masih mudah-mudah saja. Apa fungsinya? Karena yang digunakan untuk menjadi seorang imam itu adalah surat yang ada dalam juz 30. Jadi arahnya ke sana. Arahnya mengarahkan lulusan ini bisa menjadi imam. Gitu ya. Jadi kami ini nggak asal-asalan. Kan sekarang ini banyak perguruan tinggi yang di mana-mana menerima mahasiswa baru, merekrut mahasiswa baru dan tidak jelas di mana kampusnya, ya. Dan tidak jelas lulusannya kemampuan seperti apa, mungkin bayar, ya, dapat ijazah, beres. Tapi pas uji tidak bisa kenal. Ini namanya pemerkosaan pendidikan. Gitu ya, jangan sampai itu dah. Tapi kita walaupun dipermudah dan diringankan, tetap keilmuan harus dipertahankan. Nanti itu menyalahi aturan Allah dan menyalahi aturan Rasul dan juga agama kita Islam. Gitu ya. Sehat jasmani dan rohani. Sehat apa namanya? Sehat lah gitu ya. Sehat jasmani. Belum gelo. Ya saya belum dari gelo. Karena pernah ada dulu kejadian mahasiswa kan ada seperti itu. Saya lagi ngajar langsung ketawa gitu. Kaget saya. Ternyata tidak melalui tahapan seleksi. Nanti kami seleksi kejiwaannya ya. Gitu. Itu diantaranya. Biar cepat saja. Persyaratan administrasi program BPS 1 melampirkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto 3x4 2 lembar, kemudian MOU pimpinan pesantren dan SKI Darul Falaq. Itu syaratnya. Jadi ada sinergitas. Jadi kalau umpamanya pimpinan pesantren jago ilmu falak, nanti diundang oleh kami ke sini untuk sebagai pemateri. Itu maksudnya MOU itu. Kalau pimpinan pesantrennya itu mampu dalam ilmu waris, nanti mereka itu yang akan mengajar mahasiswa sendiri, santri akademik gitu, untuk memberikan materi tentang itu. Jadi kan kalau pesantren itu sebenarnya lebih dari universitas. Kalau pesantrennya pesantren alat, berarti prodi alat, gitu. Kalau pesantrennya pesantren tauhid, namanya prodi tauhid, prodi teologi. Nah, kalau pesantrennya tentang apa? Tasawuf berarti prodi tasawuf. Nah gitu. Jadi ada spesialisnya. Ya. Cuman yang belum ada itu di kita secara nasional belum ada pesantren yang berhubungan dengan psikologi. Jadi pondok pesantren khusus psikologi. Referensi kita ada mana? Harus dicari. Atau prodi kedokteran, namanya. Di pesantren boleh nggak? Boleh. Pakai kitabnya apa? Pokoknya di Bunda Bawi. Ya, prodinya khusus kedokteran. Dengan medis dan jampe-jampe mana ada. Kita buat seperti itu kalau pesantren yang secara spesial kita bantu oleh kita.
Kalau saya khusus ekonomi, berarti prodinya prodi ekonomi atau pesantren teknik, seperti itulah. Jadi gagasan besar seperti itu. Cuman kalau bedanya cuma tidak ada legalitasnya saja, tidak ada peresmian dari pemerintah. Seharusnya pemerintah harus bisa membuka itu, ya. Cuman kita tidak diberikan, hanya sifatnya lokal. Kemudian kita beranjak ke deskripsi program BKP. Ini bagi ibu-ibu. Kenapa harus pendidik RAMI itu harus dibekali dengan pendidikan? Karena temuan di lapangan, temuan di masyarakat, ketika ngajar anak dijubitin sampai nangis, digebukan berarti gitu. Mereka berarti mau sekolah lagi. Pas ditelusuri ternyata memang gurunya tidak mengenyam pendidikan ini seperti itu. Itu temuan ya yang sampai. Kemudian gaya mengajarnya adalah yang seharusnya adibu awladakum ala qadri kulihim itu sesuai dengan kemampuannya, dipaksakan untuk bisa baca atau bisa support sebagai ilmu. Nah ini kan alat. Tapi kalau kita tahu wawasannya, pengetahuannya, ini akan menjadi kemudahan bagi para pengajar. Nah ini saya mohon juga kepada para ketua kita ada sini ya, Ibu Indra, Ibu GTK. Nah, kalau hari ini belum pada hadir, mohon kita kangen. Insya Allah Ibu Indra ada beberapa, ada inilah reward dari kami. Seperti itu ya. Itu kan Ibu Ketua. Arahkan sini. Karena begini nih, ada juga yang beranggapan bahwa kalau yang kuliahnya di Piarut Keislaman itu nggak bisa ngajari PKFAU, itu salah. Karena SKA sama-sama mengajar anak, sama-sama kurikulumnya juga sama, regulasi juga ada, ya. Tapi terkadang nggak bisa ngajari PKFAU itu yang di bawah Islam itu nggak. Sudah keluar aturan, ya. Nanti akan saya buka. Jadi sah-sah saja. Walaupun pokoknya lulusan MI bisa nggak ngajar SD? Bisa. Karena sama-sama kurikulum yang diajarkan di kurikulum itu ya sama dengan yang ada di Kemendikbud. Ya. Ikut P3K lulus ya lulus. Ikut sertifikasi saya pun ya sama itu bisa dapat layak. Nah gitu. Dan di kami sudah ada lulusan-lulusan yang sudah jadi pegawai negeri. Ya, ada 3 bahkan ya. Banyak lah ya ada gitu. Bahkan juga ada jadi anggota dewan juga ada yang jadi pegawai kepala sekolah, pegawai pemerintahan, ada semua ya. Alhamdulillah berkahnya mungkin dari doa-doa para ajengan semua Bandung Barat, lulusannya terserap semua, dari menganggur, ya, dari jadi preman, ya, minimal jadi guru. Yang sudah bekerja pada satuan pendidikan, jadi harus yang sudah bekerja tapi belum punya ijazah S1, PGRI. Syarat dan ketentuan guru MI yang sudah mengajar dibuktikan dengan SK peningkatan pegawai tempat mengajar di SK-an. Peningkatan lagi SMA, MA, SMK atau S1 tidak linier. S1 nanti non kimia pokoknya. Linear belajar TK. Kemudian berkepribadian baik. Ada guru yang jahat ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Bersedia menyelesaikan studi, ini ya bersedia. Foto warna, ini mas sebenarnya kontingan ditutup itu biaya sebenarnya. Saat registrasi foto warna yang berlipat 3 lembar, foto ijazah terakhir kata yang kali baca ya, biar cepat formulir pendaftaran, pembiayaan, ini kan, biar cepat. Jadi ini adalah sodako ini taruhlah biasanya ada sodako ya, sodako dari yayasan, sodako dari STI Darul Falah. Yang sodako ini mau diterima atau tidak, gitu ya. Kalau nggak mau pelakunya, gimana ini sodako? Ini bila terhoyong berada kuliah, ahli. Jadi kalau ini mas sodakonya bukan sodako materi, tapi sodako yang sifatnya abstrak, yaitu keilmuan yang manfaatannya lebih jauh daripada materi. Dan ada yang kita bahas
mandiri atau reguler, ini pendaftaran 200.000, DSP 3.500.000, kalau PAI, kalau PGMPU 2,5 juta, kalau IPP-nya itu per semester 2.900.000 untuk PAI, PGMI, PIAUD semesternya 2 juta, ya. Ujian semester 200.000, PPLKS 1.600.000, ujian komprehensif 350.000, seminar proposal 30.000, bimbingan skripsi 16.000, ujian sidang 10.000, wisuda 1.600.000. Kalau di total nanti jumlahnya 32 juta untuk PAI sampai beres. Kalau mandiri 30 juta, kalau yang PGM PIAUD 24.600.000 sampai beres. Mau beres lagi. Kemudian, nah bagaimana nih dengan yang tadi sudah saya ceritakan dengan keprihatinan, maka kami gulirkan biaya pendaftaran 150.000, bukan 150 juta, bukan. Ini untuk biaya data ya, bukan untuk beli kopi. Biaya perkuliahan keseluruhan 9 juta sampai beres. Ya, berarti itu sampai situ saja. Pokoknya 9 juta sampai beres. Berarti kalau 32 juta dikurangi 9 juta, berarti berapa sedekah yang ibu terima? 23 juta. Tapi bukan ditunaikan, tapi dalam bentuk perkuliahan. Yang 23 juta itu untuk Bapak Ibu sekalian masyarakat Bandung Barat disedekahkan 23 juta. Sok sebar waskeun. Lalu malah sedekah 20 juta. Itu Jakarta, gitu ya. Setuju tidak? Sangat setuju. Sangat logis tidak? Logis. Kamu menteri bisa. Saya Mana mau diambil nggak? 23 juta. Gitu. Itu di luar biaya KPR dan sekompreh dan sebagainya sampai biaya itu selama itu bisa menanggung lah. Ya. Itu yang PKP itu kan. Ini untuk PKP yang 9 juta. Mau PPS mau PKP sama. PPS PKP sama. 9 Sudah selesai. sampai selesai. Di luar biaya KPR, KKN, bimbingan, ujian sampai wisuda di luar itu. Ya. Nanti ada yang biaya itu pun akan dikurangi lagi. Kalau di sini tertera 750.000, nanti bisa ada insyaallah pengurangan. Ya. Yang penting sekarang 9 juta. Murah dulu. Ibu dulu kalau kuliah berapa coba? Dalam ongkos, ya? Jangan kira loh. Semester lagi masih 400.000 baru. Nah, ini akan dibantu mah sampai 3 juta. Di Uninus itu saya kemarin tanya berapa di PAI di Uninus 4.900.000 per semester di Uninus. Jam kos, jam tua, jam kopi, jam dulu. Di Jerman 9 juta sampai nasib baik. Udah begitu aja cukup. Pokoknya sampai 9 juta. Dana sumbangan pembangunan kapan gedung mau dipakai, nggak ada gaya. Kan dulu mah gedung ini sana ya, gedung lama. Sekarang gedung baru di sini. Ya, yang kalau lihat levelnya mah ya udah SNI lah. sesuai ya, ya sesuai gitu ya. Jadi anaknya di mana kuliah? Dari Palang. Cina pakai gedung nak, yang foto di dia gayanya, bagus gitu kan. SNI lah. Beda juga ya tempat-tempat yang ilegal gitu lah, gitu ya. Itu seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para pimpinan, para kiai, para jengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Kecamatan Cipongkor, kebetulan tetangganya pesantren Taujan. Yang ingin saya tanyakan diantaranya untuk program BKP atau BPS, misalkan yang pertama ada anak yang sekarang sedang berjalan kuliah,
tapi tidak menggunakan program ini. Apakah bisa diajukan untuk selanjutnya masuk ke program ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran kami adalah mewakili salah satu pesantren di Cipongkor. Ada titipan-titipan pertanyaan dari para santri yang ada keinginan cita-cita untuk minat melanjutkan pendidikan jenjang kuliah di S1. Itu pertanyaannya diantaranya ketika pengalaman yang lama kadang mendengar pengalaman pertama daftar ke Staida dengan beasiswa. Contoh beasiswa yang kami dengar dulu malahan pernah kami lihat anak-anak yang ikut dari Basnas diantaranya. Itu dalam perjalanan karena kebetulan mahasiswa tersebut kemampuannya aslinya sederhana, akhirnya pas ada UAS kan ada biaya UAS misalnya. Pas kebetulan anak tersebut belum memiliki biaya untuk bayar biaya UAS termasuk SPP. Kan waktu Basnas itu ada bayaran per bulan 100.000 kami tahu. Itu pun belum terbayarkan yang 100.000 per bulannya. Akhirnya ketika mau ujian katanya tidak bisa ikut ujian karena belum bayar bulanan tersebut termasuk biaya tersebut. Nah, hal itu yang kadang menyebabkan domen sebagian pihak yang kemampuannya betul murni ya kemampuan tidak mampu atau dikatakan apa-apa dikatakan keluarga miskin juga. Kalau menyatakan masalah miskin kita sudah paham dari kitab kecil Sabina itu dijelaskan apa kata miskin dan kita pahami bersama. Nah, oleh karena itu kami ingin menanyakan apakah program yang sekarang diluncurkan oleh Staida mengenai mahasiswa yang minat untuk masuk ke Staida ini, apakah apabila terjadi di perjalanan kuliahnya ada UAS, ada KKN atau lain sebagainya harus bayar, ternyata bayaran tambahannya yang itu ada tersendat, misalkan dia belum bisa bayar tambahan karena kemampuan yang kurang. Apakah itu ada kesempatan untuk saat ini tidak ada aturan ketika kami belum membayar 3 bulan bayaran tambahan misalkan, makanya kami tidak diberi kartu ujian. Apakah ada kesempatan tidak seperti itu untuk saat ini? Jadi ketika ternyata pas ujian UAS misalkan pas UAS harus bayar, ternyata belum mampu, tetap aja dikasih kartu untuk bisa ikut UAS. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih mungkin pernyataan ini mewakili kami dari Cipongkor. Saya mengucapkan karena kami mendoakan semoga cita-cita Yayasan Staida bisa betul-betul tercapai menjadi universitas dan menjadi barokah terhadap semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan yang memang sering terjadi. Ya, sebetulnya saya dijawab ya satu ya. Jadi memang itulah yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Waktu itu ada Basnas ya, beasiswa Basnas itu, dan sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi beda pimpinan, beda regulasi. Dan sebenarnya itu adalah belum diselesaikan dari Basnas sampai saat ini belum dibayarkan dari pimpinan yang baru. Saya sudah mencoba ke sana, katanya alasannya itu sebagainya. Ya, padahal sudah di MOU itu sudah jelas, tinggal melanjutkan program yang sebelumnya sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa banyak ini jadi sampai saat ini belum. Ya, karena yang basis kedua itu mahasiswa ada bayar 100.000 dan ada biaya ujian. Seperti itu, pertama pertimbangannya mungkin kami tentang akomodasi di kampus juga. Ya, yang kedua adalah keadilan. Jadi keadilannya adalah ini untuk bayar fee bisa ujian gitu. Yang saya ini kemarin mau bayar gitu, semua pada ikutin gitu maksudnya. Tapi pada akhirnya kami memberikan kemudahan gitu ya. Kalau mahasiswanya tetap harus didorong terus dan kami pun tidak seperti Belanda ya. Jadi saya tidak bisa ya seperti itu. Tapi cuma nanti bagaimana pertimbangan atau sesaduna lah misalnya pertimbangan latar belakang ekonominya itu seperti apa, nanti bisa pertimbangan oleh kami.
Nah untuk program PKP ini tidak ada lagi biaya ujian. PKP ini karena sudah flat 9 juta tidak ada biaya ujian. Jadi kalau diperhitungkan nanti di sini 9 juta itu 9 juta ini satu untuk biaya DSP. Karena nggak ada biaya DSP, jadi 9 juta untuk DSP, kemudian sisanya dibagi 6 semester, tinggal hitung saja. DSP-nya itu 1.400.000, berarti sisanya berapa? 7.600.000 ya. 7.600.000 dibagi 6 semester, berarti kurang lebih 1 juta 10.000. Kalau dibagi 6 bulan, lah ya seperti biaya SMA, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kemudiannya enggak 4 tahun. Jadi kami akselerasi, dipercepat. Guru-guru menghasilkan SDM yang berkualitas tanpa lama-lama. Dan guru-guru sertifikasi guru lah gitu ya, seperti itu yang ini dan LA gitu Pak. Oke, seperti itu. Untuk yang hari ini tidak ada biaya ujian. Kalau yang dulu-dulu biayanya harus ditagihkan seperti itu. Tapi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mana tadi? Silakan. Mohon bersabar ya, yang udah kesal. Nanti kalau mau kopi-kopi, ada kopi nanti para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Roni dari Yayasan Darul Parasaburi. Terkait PKP dan PSI ada di dua hal itu saya PPS ya, bukan PSI. Ada dua pertanyaan. Yang pertama untuk PKP tadi mungkin untuk ini ya, untuk yang tidak linear mungkin karena kalau yang sudah sertifikasi karena mereka sudah PPG kan ya, tidak bisa ikut lagi mungkin ya. Tadi jadi seperti PAI ngajar kelas ya, tapi sudah disertifikasi mungkin itu tidak masuk kriteria. Walaupun mereka ingin seperti itu. Ya. Untuk yang PSI dan santri ini apakah berlaku untuk yang sudah masuk di sini kan? Karena seperti yang jalur mandiri sudah masuk di Saidap, apa kriterianya sudah mandiri tapi dia asal bisa kitab kuning dan apa 30 juz apa bisa dari mandiri ke PSI ini mungkin sudah perizinan karena banyak Pak alhamdulillah dari pesantren saya dan kemudian sekarang yang bakal itu kebetulan di pesantren saya juga ada SMA-nya. Nah, mungkin program ini apakah dari mulai tahun ini dan kedepannya juga akan continue begitu? Mungkin bekal saya kembali ke pesantren ya minimal pangitan panggil saya barudak ngarapa ada jus 30 ya karena gratis mesan gitu. Saya kedua ada beberapa santri alumni dari sana sudah masuk dari SMA dari masuk di perkuliahan di sini. Apakah dari jalur mandiri ketika dia ini siap untuk kriteria yang gua tadi, bisakah dia dari jalur mandiri pindah ke jalur sedekah ya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sangat berat ya. Ini sebetulnya berlaku pada hari ini. Program ini yang sudah berjalan tidak berlaku. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Saya doakan banyak rezekinya lah. Gitu ya. Gitu. Mungkin ke depan kalau yang di 2022 daftarnya itu nanti akan kami bantu dengan program KIP Kartu Indonesia Pintar. Jadi ada subsidi silang. Karena kan sekarang nanti ada musim politik, banyak dewan-dewan yang mengeluarkan KIP 1000. Cuman regulasinya hanya di bawah Kemendikbud, kemudian cuma 10. Dari 1000 cuma kebagian 10. 2 tahun yang berjalan kami cuma dapat 10 dari 1000. Sungguh terlalu Kemendikbudnya. Padahal ngasuh masyarakat banyak kurang lebih. Nah itu ya. Jadi mohon maaf seperti itu Pak Aksa. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ada berapa lah nanti siapa aja namanya akan kami pertimbangkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa ada dispensasi dari dari pihak pesantren. Ada lagi? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu guru dari IGRA Kecamatan Batu Jajar yang ingin ditanyakan
bulannya. Karena kan kalau udah berumah tangga kan bisa masuk ke Satu bapaknya. ya. Terus kemudian untuk poin yang 1 sampai 6 itu kan mendapatkan potongan 50%. Itu untuk harga sekian itu sudah termasuk potongan atau masih dipotong lagi 50%? Saya juga Sudah dipotong. 75%. Sudah dipotong. Oh ini sudah termasuk potongan. Kirain itu dipotong lagi nih karena terima Iya, dipotong lagi. Ya, insya Allah ada potongan lagi. Ayo Pokoknya dipotong kurang ini kami gitu ya. Saudara tadi seperti itu. Nanti tinggal perhitungan akomodasi yang harus diperlukan berapa, nanti kalau ada lebih ya dikurangi aja lagi seperti itu. Jadi tidak permanen ya. Jadi tidak permanen. Jadi hanya penyampaian di hari ini gitu ya. Mudah-mudahan tetap aja begini. Seperti itu. Kemudian memang Ibu Bapak sekalian, ternyata biaya kuliah guru MI dengan gaji pengajarnya lebih besar biaya kuliah. Betul kan? Gaji RA cuma 300.000 per bulan. Masih ada yang 50.000. Pejuang agama unggul ya sebenarnya. Coba alim terus budak detik. Gitu sekali. Tapi gaji cuma 300.000. Nah ini ajangan-ajangan yang punya pesan dulu dia mau ke pemerintah kayak gitu. Perhatikan guru Bukan RA. ajaran macam ayah gajihan. Maksudnya nyerahkan pasukan gitu. Ajaran macam ayah gajihan bangsa. Ya. TKPP kemarin Mama. Sekarang usulkan. Ambil tak perjuangan. Siap. Supaya bisa dapat penghasilan Tahun lebih. 300 ajangan. Jadi gajinya cuma 100.000, tapi biaya kuliahnya 300.000. Pokoro ini jadi pokoro. Ya, pokoro wala besar. Masuk mustahik zakat, tugasna. Jadi bazar guru merek nanti ajukan dari siapa ya, malu siapa bahwa ada bantuan untuk guru RA dan MI dari Basnas ya. Atau 3 kabupaten bupati, bupati gini yang memberikan. Nah, jadi sebenarnya pemerintah setempat itu mendukung program ini karena mencerdaskan anak bangsa, khususnya bangsa. Dulu patuh sebenarnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pembiayaannya karena kita pakai SIAGA sistem, karena kita digital SIAGA, nanti di situ per bulannya berapa sudah ketahuan. Kalau sudah mendaftar ya ketahuan nanti berapa tagihannya, tapi bisa dicicil. Bapaknya satu semester ini 1.210.000 selama 6 bulan kan, nanti bisa dibayar per bulan. Keringan seperti itu. Jadi nggak mesti harus sekian, kalau sekian nggak kuliah. Ya, tapi ada kewajiban juga. Banyak per bulan ya segini dapat dari tunjangan sekian kasihkan boleh. Yang penting sampai 9 juta. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan?